Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 4 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-27. Hari ini peringatan Santo Fransiskus dari Assisi. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 1 ayat 13 sampai 24 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Menilik riwayat hidup Santo Fransiskus Assisi yang kita peringati secara liturgis hari ini, dan menyimak kedua bacaan liturgi hari ini, hemat saya, semuanya itu mengungkapkan atau menggambarkan dinamika kehidupan beriman. Bacaan pertama misalnya hari ini itu digambarkan oleh Rasul Paulus sendiri tentang dinamika kehidupan berimannya. Rasul Paulus menseringkan pengalaman hidup berimannya. Dia berangkat dari dirinya yang tidak mengenal Kristus, bahkan yang dengan sangat kejam menganiaya murid-murid Yesus. Itu diakuinya. Dalam bacaan pertama hari ini, Rasul Paulus mengakui secara jujur di hadapan jemaatnya di Galatia bagaimana dia sebelum mengenal Kristus adalah seorang yang dengan sangat kejam menganiaya para pengikut Yesus. Tetapi kemudian Allah Bapa berkenan menyatakan anaknya kepada Rasul Paulus. Dan ini kita tahu cerita yang sangat familiar dalam perjumpaan yang luar biasa ketika Paulus yang saat itu bernama Saulus menuju kota Damsyik. Di sana berjumpa dengan Tuhan Yesus secara ajaib. Dan disitulah mulai ada titik balik kehidupan Saulus. Dia menjadi Paulus sesudah mengenal dan berjumpa dengan Yesus. Itu juga yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Lalu setelah perjumpaan itu, Paulus berubah dalam kehidupannya. Dia berbalik. Dia menjadi seorang yang sangat militan mewartakan Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, demikian juga dalam bacaan Injil diceritakan tentang hal yang sama. Yesus berada di sebuah kampung dan bertamu di rumah Marta dan Maria. Marta sibuk melayani Yesus, sementara Maria duduk mendengarkan pengajaran Yesus. Sebenarnya Marta berbuat hal yang baik. Dia sibuk melayani Yesus. Tetapi saatnya kurang tepat. Kenapa? Pada saat itu Yesus sedang mengajar. Maka apa yang dilakukan oleh Maria, duduk dekat kaki Yesus untuk mendengarkan Yesus, itu adalah hal yang paling tepat. Ketika Yesus berbicara, ketika Yesus mengajar, seharusnya baik Marta maupun Maria mendengarkan Yesus. Sementara Marta
tidak peduli dengan itu. Dia berbuat hal yang baik, tetapi tidak tepat saatnya. Karena itu Yesus semacam menegur Marta. Marta, Marta, engkau sibuk dengan banyak hal, tapi Maria telah memilih yang terbaik baginya. Saudari dan saudara yang terkasih, melayani secara horizontal, melayani sesama sebagai atau sesuai dengan tata kerama, itu hal yang baik. Tetapi menjadi tidak tepat kalau berpikir tentang pelayanan secara sosial, menjadi hal yang tidak tepat. Hal-hal yang sangat duniawi, yang berhubungan dengan kemanusiaan, dipakai pada saat orang seharusnya atau kita seharusnya mendengarkan Tuhan. Beri contoh, ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, di sana sebenarnya kesempatan Tuhan bersabda kepada kita, dan kita seharusnya mendengarkannya. Tidak ada aktivitas lain, tidak ada pikiran lain, tidak ada perbuatan lain kecuali mendengarkan Tuhan yang bersabda dalam perayaan Ekaristi. Tetapi betapa banyak kali kita, saya dan Anda, kurang memperhatikan Tuhan yang bersabda kepada kita pada saat itu dalam perayaan Ekaristi. Kita sibuk dengan urusan kita sibuk berbicara dengan teman-teman kita sibuk dengan diri kita sendiri, main gadget dan lain-lain sebagainya. Mungkin banyak hal yang kita lakukan baik, tetapi saatnya tidak tepat. Karena pada saat Tuhan bersabda dalam perayaan Ekaristi, seharusnya semua kita duduk di kaki Tuhan dan mendengarkannya. Saudari-saudara bisa mengambil contoh yang lain. Karena banyak sekali kesempatan kita berjumpa dengan Yesus, kita berjumpa dengan Tuhan yang bersabda kepada kita. Saat-saat seperti itu adalah saat yang paling tepat kalau kita duduk diam di kaki Yesus dan mendengarkan Dia, dan bukannya berbuat hal yang lain, sekalipun itu baik secara manusiawi. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini adalah peringatan Santo Fransiskus dari Assisi. Kalau kita menelusuri riwayat hidup Santo Fransiskus dari Assisi ini, kita harus mengatakan juga bahwa hidup Fransiskus dari Assisi ini sebelum memutuskan untuk mengikuti Yesus, dia juga bukan orang baik-baik. Masa mudanya juga bukan orang yang suci. Tetapi saat dia menyadari bahwa dia harus melepaskan harta kekayaan milik orang tuanya, meninggalkan semuanya itu, dan mengikuti Tuhan secara khusus, mengikuti Tuhan yang rendah hati dan mau menjadi miskin, meninggalkan segala-galanya. Saat itu dia sedang mengalami dinamika kehidupan beriman di dalam dirinya. Sampai sekarang Fransiskus Assisi yang sebelumnya bukan orang baik-baik, tetapi setelah saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia menjadi pada akhirnya orang kudus yang sangat terkenal. Saudari dan saudara terkasih, itulah dinamika kehidupan beriman. Baik Rasul Paulus maupun
Maria dalam bacaan Injil hari ini, ataupun juga orang kudus yang kita peringati hari ini, Fransiskus dari Assisi. Setiap kita, kalau mau merenungkan sungguh-sungguh, punya dinamika kehidupan beriman. Ada saat-saat tertentu di mana kita tidak mengenal Tuhan, di mana kita tidak peduli dengan Tuhan. Tetapi ada saat-saat juga di mana kita sangat menyadari, kita lalu kemudian mengikuti Tuhan. Dan kita begitu percaya kepada Tuhan, sampai kita mungkin juga meninggalkan segala-galanya. Atau sekurang-kurangnya melayani Tuhan, melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu menjadi bagian yang utama dalam agenda kehidupan kita. Itu juga dinamika kehidupan beriman kita. Semoga peringatan Santo Fransiskus dari Assisi dan kedua bacaan liturgi hari ini memberikan kepada kita inspirasi, kekuatan untuk terus memilih yang terbaik pada saat yang tepat. Memilih Tuhan, mendengarkan Tuhan daripada aktivitas yang lain. Ada saatnya juga aktivitas horizontal atau yang berguna dan bermanfaat untuk sesama juga perlu. Tetapi pada saatnya pula, pada saat yang tepat yang diberikan kepada kita. Saudari dan saudara terkasih, semoga Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati.